Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Yang Ketua kelas untuk yang tidak hadir, Muhammad Faisal, Bu. Muhammad Faisal apa? Izin ya, Bu. Oh, izin. Ada lagi? Firza, Bu. Firza, apa kabar? Sakit. Sakit. Iya, Bu. Kalau untuk Ada lagi? Robi dia apa, Bu? Robi apa? Iya, Bu. Ada lagi? Itu aja, Bu. 3 orang? Iya, Bu. Terima kasih Ketua. Iya, Bu. Sama. Oke. Untuk yang pertama, kita masih memasuki materi tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Nah, dari pertemuan ini kita pertemuan yang kedua ya, anak-anak. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengertian dan pentingnya kimia hijau. Nah, di antara kalian kira-kira ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kimia hijau? Saya, Bu. Oke, silahkan Yunda. Jadi kimia hijau itu merupakan suatu pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi kimia yang dihasilkan, proses ataupun reaksi yang digunakan. Terima kasih Yunda. Bagaimana dengan yang lain? Masih sepaham? Jadi kimia hijau itu Ibu ulang ya. Kimia hijau itu adalah suatu pendekatan kimia yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan, baik dari penggunaan bahan kimianya kita kurangi, yang berbahayanya itu kita kurangi, kemudian dari proses kimianya sampai hasil, sampai produk yang dihasilkan. Oke. Kemudian, untuk itu kita penting mempelajari tentang kimia hijau. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Yunda, itu adalah merupakan pendekatan kimia yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip kimia hijau, khususnya penerapan dari prinsip kimia hijau. Nanti kita akan pelajari ada 12 prinsip kimia hijau. Nah, tujuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan bisa merancang suatu kegiatan, kemudian menghasilkan suatu produk dari kegiatan yang kalian lakukan hari ini. Ya, oke. Untuk pemanasan, boleh kita ice breaking dulu? Biar tambah semangat. Ibu lihat kalian ini mulai mengantuk karena hari siang, ya? Apalagi kalau sudah habis makan ya. Bawaannya tuh maunya ngantuk aja. Oke, silakan. Ada yang mau memimpin? Ibu. Oh, ibu aja. Ya. Tidak kalian? Ibu aja. Oh, ibu aja.
Supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu. Tadi Ibu bilang clue-nya adalah ayam dan bebek. Kalian tinggal ikuti apa yang Ibu sebut. Ya, ingat clue-nya adalah ayam dan bebek. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Bisa kita mulai. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Oke, Relia, bebeknya ada berapa? 4. Ada 4, betul? Salah. Harus fokus. Ayo. Bebeknya ada berapa? Siapa yang tahu? Dua. Banyak. Oke, silakan Aldan. Ada 3. Ada 3. Oke. Aldan boleh fokus. Yang lainnya Relia harus lebih fokus. Oke. Lagi. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Si Devi, ayamnya ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5, betul? Salah. Salah. Yang benar, ayam betul siapa? Ada yang tahu? Ayamnya Pina, 4, Bu. ada 4. Ya. Oke, yang lain? Harus tuh, si Devi harus lebih fokus lagi. Oke, semangat. Lagi? Sekali lagi. Ya. Oke, sekali lagi. Harus fokus. Ingat, fokus. Clue-nya ayam dan bebek. Clue-nya adalah ayam dan bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Oke, Roni, ada berapa bebek di situ? 3, Bu. Ada 3. Yang lain? Betul. Hebat, anak Ibu. Berarti sudah mulai fokus. Oke. Berarti kalau kalian sudah mulai fokus, bisa kita lanjutkan pembelajaran. Siap? Siap. Terima kasih. Sudah semangat? Sudah. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya, pertemuan kemarin Ibu sudah membagi kalian dalam 4 kelompok. Masih ingat? Masih. Ibu minta sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Sudah? Oke, di sana jadi 3 orang karena ada yang tidak datang ya. Iya, Bu. Oke, yang ini juga ada yang tidak datang. Oke, tidak apa-apa. Yang penting yang datang ini tetap semangat, ya. Ya. Tetap semangat dalam belajar. Oke, kita akan mengubah image bahwa kimia itu adalah pelajaran yang sulit. Padahal tidak, ya. Sebetulnya kimia itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Nah, semoga hari ini kalian dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang senang, sehingga kalian mudah untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, siap anak-anak? Siap. Oke. Tadi seperti Ibu bilang, kita akan mengacu pada penerapan dari prinsip kimia hijau. Nah, kita nanti akan melakukan suatu proyek, yaitu pembuatan tinta spidol yang berasal dari daun jambu biji. Nah, yang berasal dari daun jambu biji. Nah, sebelum kita ke situ, ada baiknya kalian mengetahui dulu prinsip kimia hijau itu apa.
tadi Ibu bilang ada 12 prinsip kimia hijau gitu ya, untuk mendukung kelestarian lingkungan. Silakan nanti ini akan Ibu putarkan videonya. Kalau ada yang mau dicatat silakan kalian catat yang bagian yang penting saja. Oke? Ya. Kita lihat videonya ya. Yang digunakan. Kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia. Green chemistry atau kimia hijau merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses, ataupun tahap reaksi yang digunakan. Kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat tinggal kita. Bahaya di sini bisa berupa ledakan fisik, sifat mudah terbakar, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan lainnya, dan paparan kimia. Efek zat berbahaya terhadap lingkungan, air, udara, makanan, pertanian, perubahan iklim, dan banyak lagi bahaya di setiap sudut lingkungan membuat kita semakin waspada untuk lebih fokus dan memperhatikan konsep yang lebih hijau. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari kimia hijau. Yang pertama, mengurangi pembuatan dan penggunaan bahan kimia berbahaya dari sisi perancangan maupun proses. Dan yang kedua, mengembangkan proses dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Prinsip yang pertama, memprioritaskan pencegahan pembentukan limbah dibandingkan dengan pembersihan dan penanganan limbah. Prinsip yang kedua, diupayakan pengurangan limbah sejak level molekuler dan pemilihan bahan yang paling efisien dengan seminim mungkin limbah. Selanjutnya adalah sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Prinsip ini dilakukan dengan mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, serta mempertimbangkan semua bahan berbahaya selama reaksi berlangsung hingga ke limbahnya. Kemudian, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Saat memilih bahan kimia, dilakukan proses prediksi dan evaluasi aspek yang meliputi sifat kimia, toksisitas, dan lingkungan. Prinsip yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Dalam proses kimia, digunakan pelarut yang paling aman dan meminimalkan jumlahnya agar persentase limbah tidak besar. Selanjutnya, mendesain efisiensi energi. Prinsip ini memilih jalan reaksi kimia paling kecil energinya, yaitu dengan menghindari pemanasan dan pendinginan, serta tekanan dan kondisi vakum. Prinsip selanjutnya adalah menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan cenderung lebih minimal dalam resiko kerusakan lingkungan. Oke, kita lanjut prinsip ke-9, menggunakan katalis untuk efektivitas. Katalis itu apa? Ya, katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia. Pemakaian katalis bisa meningkatkan selektivitas serta pengurangan limbah, waktu reaksi, dan energi pada suatu reaksi. Prinsip yang ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia yang dipakai haruslah mudah terurai dan tidak terakumulasi di lingkungan.
Selanjutnya, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis secara real time dapat mencegah pembentukan bahan berbahaya untuk lingkungan. Terakhir, prinsip yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Pemilihan bahan kimia yang dipakai untuk reaksi kimia harus sesuai dengan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Dan dari sini, kita bisa lebih paham bahwa kimia hijau sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab, selain mampu memberikan perlindungan pada lingkungan dan kesehatan manusia, juga bersifat ekonomis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi tentang 12 prinsip kimia hijau yang mendukung untuk kelestarian lingkungan. Oke. Tadi sudah ada yang dicatat mana yang penting? Sudah? Ya. Dari tayangan tadi ada itu disampaikan tentang akan tujuan dari kimia hijau. Tujuan dari kimia hijau. Kira-kira siapa yang masih ingat tadi tujuan dari kimia hijau apa? Oke, Wiwi silakan. Jadi tujuan dari kimia hijau itu adalah mengurangi penggunaan dari bahan kimia yang berbahaya, dari zat yang berbahaya. Lalu yang kedua, mengembangkan proses kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan proses kerja yang berkelanjutan. Oke, terima kasih Wiwi. Alhamdulillah. Oke, Ibu ulang, tujuan dari kimia hijau itu adalah, yang pertama sebetulnya banyak tujuannya. Nah, diantaranya yang pertama tadi apa? Mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Oke, yang kedua, mengembangkan proses kimia yang ramah lingkungan. Artinya ramah lingkungan apa? Tidak membahayakan lingkungan sekitar. Nah, termasuk manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu tujuan dari kimia hijau. Oke. Sesuai tadi yang Ibu sampaikan di awal, itu tentang kita akan melakukan sebuah proyek yang mencerminkan penerapan dari salah satu prinsip kimia hijau. Tadi Ibu sampaikan kita akan membuat tinta spidol yang berasal dari daun jambu biji. Oke, ada yang tahu kira-kira membuat tinta spidol dari daun jambu biji itu kan berasal dari bahan alami. Kira-kira dia bisa kita masukkan ke dalam prinsip kimia hijau yang keberapa ya? Ada yang menyimak nggak tadi? Kita menggunakan bahan yang aman, bahan kimia yang aman. Kira-kira prinsip kimia hijau yang keberapa ya? Ada yang lihat? Oke, Risti silakan. Oke, yang keempat, betul? Betul. Keempat, oke. Terima kasih. Nah, ada lagi tadi satu, kita membuat tinta spidol yang berasal dari daun jambu biji. Dari daun jambu biji. Oke. Kenapa tidak tumbuhan yang lain? Nah, kenapa kita harus menggunakan daun jambu biji? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Karena daun jambu biji itu lebih pekat warnanya. Lebih pekat warnanya. Atau dia mengandung apa? Ada zat yang dikandungnya yaitu antosianin dan tanin. Itu namanya. Dia gunanya untuk mengentalkan pengental. Nah, itu ya di dalam daun jambu biji itu dia mengandung antosianin dan tanin. Oh iya, Ibu hampir lupa. Kita mau membuat proyek membuat tinta spidol yang berasal dari daun jambu biji. Karena apa? Tadi kan kita tujuannya untuk menciptakan
menciptakan suatu produk dari suatu kegiatan yang sebagai penerapan dari prinsip kimia hijau. Oke. Kenapa kita fokus, Ibu ambil fokus untuk tinta spidol? Karena tinta spidol itu kan kita tahu kita menggunakannya itu dalam setiap pembelajaran, ya kan? Ya. Oke. Kadang kita tinta spidol itu habis, tiba-tiba habis. Kemudian kira-kira apa ciri khas dari tinta spidol itu? Ada yang tahu nggak? Dari baunya kah atau apa gitu? Ada yang tahu? Kita tahu tinta spidol itu kan baunya menyengat. Baunya menyengat itu kan berarti dia terbuat dari bahan kimia. Bahan kimianya itu termasuk bahan kimia yang berbahaya yang ada di dalam tinta spidol yang kita pakai sekarang. Nah, makanya kita membuat proyek nanti adalah membuat tinta spidol yang berasal dari daun jambu biji. Karena daun jambu biji tadi yang Ibu bilang dia adalah bahan alami yang mempunyai efek sampingnya itu tidak seberbahaya dari tinta spidol, dari spidol yang kita pakai sekarang. Ya, nah itu. Sebelumnya kalian tahu nggak kalau ternyata tinta spidol itu ada yang terbuat dari tumbuhan? Ada yang tahu nggak kalian sebelumnya? Tidak tahu? Tidak. Jadi kira-kira ada gunanya nggak kita nanti membuat proyek? Kita mencoba membuat tinta spidol yang berasal dari daun jambu biji? Ada. Di samping nanti kalau kita bisa membuat sendiri, otomatis kita tidak perlu lagi membeli tinta spidol. Nah, kalau kita tidak perlu lagi membeli tinta spidol, berarti gimana dengan ekonomi? Kita punya uang kas nih, kita punya uang kas. Paling tidak kan bisa mengirit uang kas. Betul ya? Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita bisa membuat tinta spidol yang berasal dari bahan alami, Ibu rasa itu tingkat bahayanya lebih sedikit. Mungkin hampir dikatakan tidak ada. Ya. Oke. Sekarang silakan kalian lihat sambil dicatat. Ibu akan lihatkan satu video yang menjelaskan tentang cara pembuatan dari tinta spidol. Oke, siapkan buku dan penanya. Karena nanti setelah ini akan ada tugas yang akan Ibu berikan. Oke, ini dia. Ibu bagikan dulu ya. Silakan kalian lihat. Masih semangat? Harus semangat. Ya. Ya, Abel. Yuk. Nanti kalian kerjakan yang di lembar kerja itu setelah nanti kalian mengamati video ini ya. Nah, di dalam video ini nanti ada alat dan bahan yang mau digunakan, kemudian cara membuatnya. Siap? Siap. Daun jambu biji rupanya banyak manfaatnya. Di tangan dua pelajar ini, daun jambu biji diubah jadi tinta spidol. Penemuan ini sangat berguna. Adalah Yulistia Ramafitri dan Indriani, nama kedua pelajar yang menemukan inovasi itu. Mereka adalah siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Trate Gresik. Sambil dicatat alat dan bahannya apa, karena itu nanti yang akan kita rencanakan. Ide ini berawal dari seringnya mereka mendengar keluhan guru dan siswa yang mencium bau kimia dari spidol saat menulis di whiteboard. Dari situ, Yulistia dan Indriani mencari literatur untuk mencari tahu bahan apa yang aman yang bisa digunakan untuk membuat tinta spidol. Ketemulah mereka dengan daun jambu biji.
daun jambu biji adalah karena memiliki banyak kandungan senyawa antosianin dan tanin yang cukup banyak yang bisa mengental dan berfungsi sebagai tinta nantinya. Atas bimbingan dan arahan guru pembimbing laboratorium, mereka mulai bereksperimen. Silakan sambil ditulis. Selain daun jambu biji, bahan lain yang diperlukan adalah paku berkarat, cuka, dan tepung maizena. Silakan lanjut. Ini ada masalah. Bluetooth mode. Oke, di situ ada, kalian lihat ada tepung maizena. Apalagi silakan sambil dicatat di lembar kerjanya. Lembar kerjanya. Silakan. Dalam paku berkarat terdapat senyawa karboksinetil selulose atau CSC yang mengubah warna coklat menjadi hitam pekat. Di lembar kerja tadi. Silakan dicatat di lembar kerjanya. Tadi saya jelaskan. Setelah campuran diaduk merata, hasilnya dibiarkan hingga 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, tinta ala daun jambu biji siap digunakan.
apa, supaya nanti di pertemuan kita selanjutnya itu kita langsung mengeksekusi proyeknya, kita langsung kerja, ya. Oke. Ini ada masalah dengan speaker. Itu perbandingannya ya antara speaker biasa dengan yang dibuat. Ini dia mencobakan menulis di kertas. Nah ternyata tinta yang berasal dari daun jambu biji itu tidak jauh berbeda dengan tinta spidol yang kita pakai sekarang. Silakan lihat kalian. Nah, ya dia tidak permanen. Dia tidak permanen. Jadi aman kita pakai. Nah, di samping juga nanti itu baunya mungkin tidak sekuat spidol yang kita pakai sekarang, ya, karena dia tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Bisa dilihat tadi caranya? Alat dan bahannya tadi kira-kira apa? Kompor. Nah, ada kompor. Nanti kita bawa kompor, panci, apalagi? Sorong. Ya, sendok kita. Ya, paku berkarat. Kita pakai paku berkarat untuk menambah efek warna hitam dari daun jambu biji. Oke, sudah ini selesai. Sudah selesai alat dan bahannya. Sudah. Alat dan bahannya sudah selesai. Sudah. Kita sekarang membuat perencanaan proyek ya nak. Kita harus tahu alat dan bahan yang mau dipakai itu apa. Ya. Sudah dicatat dari video tadi? Sudah. Oke. Langkah selanjutnya kita ini kan menggunakan bahan alami, daun jambu biji. Nah kita tahu daun jambu biji itu kan tidak semua masyarakat misalkan dia ada menanam daun jambu biji. Nah jadi kita perlu waktu untuk mengumpulkan daun jambu bijinya. Kita perlu waktu untuk kapan kita mau melaksanakan proyeknya. Kemudian, nah di akhir nanti proyek, setelah kita selesai melakukan proyek, hasilnya ada. Dari kalian, ibu menuntut nanti kalian membuat sebuah laporan kegiatan. Laporan kegiatannya itu yang di dalamnya, untuk laporan kegiatannya. Laporan kegiatannya itu yang di dalamnya ada. Oke, silakan dicatat. Ya. Ada judul. Judul ya. Judulnya tadi apa? Pembuatan tinta spidol dari daun jambu biji. Oke, ada judul, ada tujuan. Ada tujuan. Kemudian ada alat dan bahan. Oke, yang keempat langkah kerja. Langkah kerja. Yang kelima hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Yang keenam kesimpulan. Oke. Nah, di dalam laporan kegiatan itu ini ada. Ini ya. Oh iya, karena kita menghasilkan sebuah produk, maka nanti kita akan memberi label produk kita itu. Nah, akan kita kasih label nama dari produk yang kita buat. Oke, untuk nanti next time Ibu harap logo
nanti untuk pertemuan selanjutnya itu Ibu harap setiap kelompok sudah mempunyai logo kemasan masing-masing. Ya, anak-anak? Siap? Ya. Tadi kita sudah membuat perencanaan kerja, ada alat, ada bahan. Nah, tadi Ibu bilang kita perlu menyusun jadwal kegiatan itu kapan kita akan mau lakukan. Oke? Silakan kalian tulis di situ di lembar kerja ada. Tadi Ibu bilang kita harus mengumpulkan daun jambu biji. Kita harap pengumpulan daun jambu bijinya itu sehari sebelum pelaksanaan proyeknya. Ya, oke, silakan kalian berunding di situ. Kira-kira kapan waktunya kalian harus mengumpulkan daun jambu bijinya? Kapan kita melaksanakan proyeknya? Kemudian kapan kalian harus mengantarkan laporan kegiatan kalian? Kapan kalian harus menyerahkan laporan kegiatan kalian? Oke, bisa waktu 5 menit Ibu kasih? Bisa. Bisa, harus bisa. Oke, silakan. Cari. Mudah-mudahan kalian dapat ketemu itu di tanggal yang sama, ya, supaya kita bisa kerjanya sama-sama semua, ya. Silakan. Kalian susun waktunya, jadwalnya kapan? Silakan kalian susun waktunya itu kapan? Jadwalnya itu kapan? Ayo semangat, semangat. Jadwalnya disusun anak Ibu. Oke, ayo. Oke, semangat. Semangat kimia. Ya, 5 menit waktunya. Ayo Hendra. Di rumah siapa kira-kira yang banyak daun jambu bijinya? Di rumah siapa? Rumah Fitri banyak. Rumah Yunda ada daun jambu biji? Ada. Aulia juga. Itu namanya? Belum. Susun jadwalnya. Sudah? Di rumah Aldan ada daun jambu biji? Ada. Kayaknya banyak ya yang punya daun jambu biji? Banyak. Oke. Berarti tidak ada masalah ya. Nanti daun jambu biji bakal tak kekurangan ya. Oke. Tadi ada bahan lain apa tadi? Ada CNC, ada cuka, ada apa lagi? Ya, yang itu kita tadi ada disediakan. Ya, baku berkarat. Nah, Ibu kalau baku berkarat mungkin semua rumah ada tuh. Semua di rumah kalian ada tuh baku berkarat. Ya. Itu semua bahan yang pendukung lain itu kita sediakan dari sekolah, ya. Kalian hanya mengumpulkan daun jambu biji. Jangan besok dipetik ya. Kalau besok dipetik layu. Nanti mana tahu berkurang ininya zat antosianinnya berkurang. Jadi lebih baik besok kita pakai, hari ini kita petik. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai menyusun jadwal? Sudah selesai menyusun jadwal? Sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah lebih loh waktunya 5 menit.
menit. Iya. Sudah selesai? Nah, untuk logo itu nanti kalian rancang ya. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu harap semua logo kemasan untuk kelompok masing-masing itu sudah selesai. Sudah ada. Nah, sebelum pertemuan, masalahnya nanti logo kemasannya itu mau kita tempel. Kita tempel nanti di botol tintanya. Jadi tahu kalau itu adalah produk kalian, ya, bukan produk yang seperti yang ada di pasaran. Ya, oke, sudah siap? Tadi kita sudah merencanakan proyek apa alat dan bahan yang mau digunakan. Kemudian kita juga sudah menyusun jadwal. Sudah. Oke, kalau sudah silakan dari kelompok 4 perwakilan boleh bacakan alat dan bahan yang mau digunakan. Kemudian jadwal yang sudah kalian susun. Kira-kira sama atau tidak? Mudah-mudahan sama ya. Silakan, Yunda. Jadi alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama beker gelas, kompor, panci, baskom, saringan, corong, sendok makan, sendok pengaduk, botol kecil, label kemasan, daun jambu biji, CMC, cuka, air, paku berkarat, dan bubuk arang atau bubuk arang tempurung kelapa. Ada tadi disebutkan bubuk dari tempurung, arang tempurung kelapa. Itu salah satunya bisa juga untuk menambah warna hitam dari larutan air dari jambu biji. Nah, itu boleh kita pakai itu sebagai alternatif, ya. Oke, jadwal yang sudah disusun apa? Tunggu Yunda, yang lain kelompok lain sama tidak alat dan bahan? Sama. Berarti sama-sama menyimak tadi ya? Iya. Oke. Lanjut, ini susunan jadwalnya kira-kira kapan? Tanggal 12 itu Bu, pengumpulan daun jambu biji. Tanggal 12 itu hari apa? Hari Selasa ya? Selasa. Tempatnya di sekolah. Penanggung jawabnya guru Mapel. Oh ya. Terus tuh hari Rabu Bu, tanggal 13 pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyeknya nanti hari Rabunya. Ya Bu. Ya, terus Tanggal 15-nya pengumpulan laporan hasil proyek. oh, berarti kalian dikasih waktu kita 2 hari untuk menyelesaikan laporan kegiatan. Ya. Oh, kok iya semua sama? Sama. Oh, jadi kita sepakat? Sepakat. Kalau kita melaksanakan proyeknya hari Rabu, berarti hari Selasa kita mengumpulkan daun jambu bijinya. Kemudian 2 hari setelah pelaksanaan proyek itu adalah tugas kalian mengumpulkan laporan kegiatan. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah menyusun rencana proyek, kita sudah membuat jadwal kapan pelaksanaan. Oke, sekarang kita boleh refreshing sebentar. Fokus lagi. Oke, fokus ya. Fokus. Tidak susah-susah ice breakingnya supaya ini otot yang tadinya kencang, tenaga kalian yang sudah mulai lesu, pandangan kalian itu sudah mulai ngantuk lagi, supaya tidak ngantuk. Ya? Ibu kasih, kalau ibu bilang pelajar itu tepuknya 1 kali. Pelajar tepuknya 1 kali. Ada? Kalau ibu bilang profil itu tepuknya 2 kali. Kalau Pancasila itu tepuknya 3 kali. Harus fokus. Pelajar tepuknya 1 kali. Profil tepuknya 2 kali. Pancasila tepuknya 3 kali. Oke, ingat? Pelajar, profil,
Jadi diulang. Profil itu 1 kali tepuknya, pelajar 2 kali, Pancasila 3 kali. Siap? Siap. Oke, profil pelajar Pancasila. Pancasila. Profil. Profil apa tadi? Oke. Udah mulai lagi semuanya? Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Nah, masalahnya sekarang Ibu ingin memberikan suatu post-test. Bentuk dari seberapa pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Oke, siap anak-anak? Siap. Tadi kan sudah semangat. Siap? Ibu kasih ya lembar soalnya. Ini kalian kerjakan mandiri ya. Bukan berkelompok, tapi mandiri. Nanti kalian kumpulkan. Cukup? Satu? Lagi? Iya. Oke, tulis namanya ya. Namanya tulis, kelasnya juga ditulis. Lagi? Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Mandiri ya, bukan tugas kelompok, bukan lagi kerja kelompok, tapi kerja mandiri. Silakan. Yo, yang masih ingat tadi apa yang sudah Ibu sampaikan? Senyap ya, kalau tiba ulangan, tiba dikasih soal. Sudah? 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 Kalau kalian tadi menyimak dari awal sampai akhir tadi, Ibu rasa kalian pasti bisa menjawab. Kan tadi sudah fokus. Kita sudah fokus. Ya? Sudah? Sudah? Satu lagi? Oke, kita tunggu semuanya siap.
Sudah? Sudah siap semua? Sudah. Sudah ditulis namanya? Sudah. Kita sampai 5 menit ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan. Amin. Oke. Sudah. Nomor 4. Sudah. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ada lagi yang belum? Tidak? Mudah-mudahan betul semua ya. Ada yang merasa betul semua? Ada. Ada? Allah ada. Insya Allah ada. Alhamdulillah kalau ada. Itu berharap kalau bisa semuanya dapat 100. Jadi tidak ada lagi yang perlu diremedi. Ya? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kayak Bu. Oh, Rasti, oke, silakan. Risti, salah lagi Bu. Yang saya dapatkan hari ini ialah bisa merancang proses tentang suatu kegiatan dari hasil suatu produk. Yang kedua, ternyata tinta spidol bisa dibuat dari tumbuhan. Itu ada yang lain mau menambahi kesimpulan? Oke, silakan. Terima kasih Risti. Yang pertama, hari ini kita membuat rancangan suatu proyek tentang pembuatan tinta spidol dari daun jambu biji. Terus yang kedua, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Nah, ternyata tadi seperti yang Risti sampaikan bahwa tinta spidol itu bisa kita buat dari tumbuhan. Nah, itu mungkin mempunyai sifat zat kimianya yang lebih aman. Oke, apalagi yang ketiga? Kira-kira kita bisa menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Ya, oke, salah satunya nanti kita akan membuat tinta spidol yang berasal dari daun jambu biji. Oke, untuk pertemuan selanjutnya tadi kita telah sepakati bahwa pelaksanaan proyek kita akan laksanakan tanggal berapa? 13. Oke, tanggal 13 Desember. Nah, dengan susunan perencanaan kegiatan yang sudah kalian buat tadi. Ingat alat-alat dan bahannya apa? Itu yang harus kita siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, anak-anak? Ya. Oke. Terakhir, Ibu ingin menanyakan kira-kira perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini seperti apa? Menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Ternyata sedikit demi sedikit bahwa kalian itu tidak lagi takut dengan kimia. Ya, sebetulnya kimia itu tidak perlu ditakuti, tapi harus disayangi. Iya kan? Ya. Karena ilmu kimia itu dia identik dengan alam. Tidak selamanya kita menggunakan bahan kimia atau zat kimia itu yang berbahaya. Kita mulai bergerak dengan adanya kimia hijau ini. Kita mengubah image bahwa bahan kimia itu tidak ada yang bisa menggantikan. Bisa, ada. Nah, ini contohnya, kita menggunakan bahan yang berasal dari tumbuhan, dari alam. Tidak selamanya kita menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Oke? Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita melaksanakan proyeknya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, semangat anak-anak? Semangat! Harus semangat. Oke? Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai.